شهر رمضان سيد الشهور وجعل يوم الجمعة سيد الأيام صلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, kembali kita menyatakan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang disertai salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Karena pada subuh ini kita baru saja telah selesai menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, salat subuh pada malam Jumat. Afdal jamaati fi salati subuh lailatul Jumaah. Salat jamaah yang paling mulia adalah salat jamaah pada subuh malam Jumat. Jadi ada 7 subuh dalam satu Jumat. Ya, maka rajanya subuh adalah subuh Jumat. Rasulullah bersabda, "Man salal ghadata fi jama'atin." Barang siapa salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullaha ta'ala, lalu dia duduk sesudah salat subuh, dia duduk mengaji, dia duduk berzikir, dia duduk mendengarkan dakwah hatta tatul syamsu, hingga terbit matahari dengan sempurna. Wa shalla rak'ataini, kemudian dia melanjutkan salat duha 2 rakaat, karena telah ka'ajri hajjatin, maka baginya pahala seperti orang berhaji wa umrah, dan berumrah di Makkah. Tambah sempurna. Nah, jadi pahala salat subuh berjamaah, dan kita bisa membaca Al-Quran, ya usahakan Al-Quran kita baca ya. Jangan diam saja, rugi. Ya, rugi sekali kita kalau tidak membaca Al-Quran. Untuk siapa? Terutama orang tua kita. Kita bacakan Al-Quran orang tua, kesempatan bacakan Al-Quran orang tua kita, karena kita tidak sempat berbuat baik pada orang tua kita. Ibu bapak kita bacakan Al-Quran minimal 1 kali tamat dalam Ramadan. Ya, kita membaca Al-Quran. Tak usah cepat keluar dari masjid kalau sudah subuh. Untuk apa? Kapan kita bisa mengaji? Kapan kita bisa berbuat baik pada orang tua kita? Karena orang yang selalu bacakan orang tuanya Al-Quran, dia akan terampun dosanya, terlepas dosanya. Karena pasti semua ada dosa sama orang tua kita, pasti. Tidak ada orang tidak berdosa sama orang tuanya. Nah, untuk melepaskan dosa sama orang tua, baca Al-Quran, bacakan Al-Quran. Ya, di samping juga kita, itu hebatnya Al-Quran kita baca, kita dapat pahala. Orang tua tak dapat pahala, ibu bapak kita, karena dia melahirkan kita. Bahkan seluruh orang-orang yang kita niatkan untuk, ya, pahalanya sampai kepada mereka semua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, masih sambungan ceramah tadi malam tentang rahasia di balik puasa ya. Jadi pertama rahasianya adalah pada malam pertama Ramadan 2 kali kita berniat. 1 niat untuk puasa 1 bulan ya. Yang kedua niat untuk puasa besok. Kemudian rahasia kedua adalah dianjurkan kita berniat sebelum makan sahur. Di situ paling afdal. Menjelang fajar. Ya. Dan ketiga adalah dianjurkan at-takhiru fi tas-sahuri, memperlambat makan sahur, jangan terlalu cepat. Jadi saya pribadi makan sahur lewat jam 4. Saya salat tahajud dulu. Saya cepat bangun tapi salat tahajud. Bukan langsung makan. Kita sembah Allah dulu baru makan nasinya, betul. Jangan langsung makan nikmatnya Allah baru tidak menyembah. Ya, kita bangun, ya saya baca buku dulu, sudah itu baru saya sekitar 3:30 saya pergi berwudu baru salat tahajud. Sudah itu baru tunggu bagus kalau
lewat jam 4 baru kita makan, ya supaya mendekat fajar. Itu yang ketiga. Dan keempat, dianjurkan kalau makan sahur tak usah terlalu banyak. Ya, tak usah terlalu banyak. Sedang-sedang saja. Ya cukup 2 piring. Piring kecil ya. Piring kecil. Ya, bukan piring besar. Ya, yang besar-besar orangnya 2 piring. Kalau kecil-kecil ya 1 piring saja. Anak-anak setengah piring saja ya. Ya, dianjurkan makan sahur itu tidak terlalu banyak. Yang perlu yang banyak kita konsumsi adalah air minum. Harus ada penyimpangan air minum dalam tubuh kita. Karena tubuh ini ya memerlukan air minum. Air lebih penting air daripada makanan. Itu yang keberapa tadi? Yang kelima, yang keenam, ya, dianjurkan sesudah makan sahur kita sikat gigi. As-siwaku, rak'atani bisiwakin khairum min sab'ina rak'a bighairi siwak. 2 rakaat salat subuhnya orang habis bersikat gigi itu lebih mulia daripada 70 rakaat salatnya orang tidak bersikat gigi. Coba. Pengaruhnya itu sikat gigi luar biasa. Ya, luar biasa pengaruhnya sikat gigi. Rasulullah bersabda, "Laula an asyukka ala ummati." Andai kata tidak susah bagi umatku, la amartum bisiwaki fi kulli salat. Pasti saya perintahkan mereka bersikat gigi setiap mau salat. Ya, setiap mau salat ku perintahkan bersikat gigi. Tetapi Nabi memaklumi pasti sulit bagi umatku melakukan seperti itu. Tapi yang jelas Nabi melakukan 5 kali setiap beliau mau salat, beliau sikat gigi. Ya. Untuk apa? Supaya tidak mengganggu orang. Sebab kalau tidak sikat gigi pasti mengganggu orang, betul. Ketika kita salat assalamualaikum warahmatullahi, orang ada kemari, kita ada ke sana. Ya. Itu kan mengganggu orang. Ya. Makanya ketika orang sudah salat, sudah selesai berdoa, dianjurkan kita bersalam-salaman. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan kita ganggu orang. Ya. Ya. Banyak faktor membuat orang terganggu. Ya, termasuk ya suara besar ketika kita salat. Kan ada orang itu besar suaranya ya. Ya, istilahnya orang Bugis marupo sakda. Sampai orang terkejut, sampai orang yang tidak senang mendengarkan kita karena terganggu mereka karena suara besar yang kita ya lakukan itu. Misalnya kita salli dengan suara besar, usalli pardas subuh, tak usah diperdengarkan sallinya. Nah, itu dapat mengganggu orang ya. Ya tidak, karena memang ada orang seperti itu. Malupo sakda, tas sele-sele itu nak taruh. Ya, jadi tak usah kita perdengarkan salli itu. Ya, kalau orang sudah mahir salat tidak perlu kedengaran sallinya. Cukup kita sendiri yang dengarkan itu. Memang di dalam salat ada perintah untuk diperdengarkan suara kita pada telinga sendiri. Iya, terutama ketika membaca takbir Allah, itu harus kedengaran. Ya, ada ulama mengatakan kalau ada orang takbir tidak kedengaran suaranya oleh telinganya, maka tidak sah salatnya, tidak sah takbirnya itu. Harus kedengaran itu. Ya, sama membaca Fatihah harus kedengaran di telinga, tidak perlu memperdengarkan kepada orang lain. Ya, ini yang perlu kita paham. Itu perlunya selalu menghadiri majelis ilmu. Karena banyak orang tidak memahami seperti ini. Banyak sekali orang tidak diterima salatnya, tidak diterima puasanya karena dia bodoh, tidak memahami. Ya, karena setiap amal kita lakukan harus disertai ilmu. Ya. Man amila amalan laisa fihi ilmun, siapa beramal melaksanakan suatu amal tapi dia tidak tahu apa dia lakukan, dia hanya ikut-ikutan,
bahwa radon itu ditolak amalnya. Allah tidak terima. Allah tidak senang kepada amal yang kita lakukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, harus kita pahami betul. Makanya Al-Ghazali mengatakan lebih mulia dengar dakwah daripada berzikir, ya kan? Jadi kalau ada ceramah tak usah panjang zikirnya. Ya kecuali kita di pondok pesantren ini memang ya karena banyak harus kita selesaikan. Ya memang karena kita juga melayani semua, kita mau dakwah, kita mau zikir, kita mau mengaji. Ya ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi itu dakwah penting sekali. Karena mendengarkan dakwah, hudur majalis ilmin, duduk mendengarkan dakwah satu kali, ahabbu ilallah, Allah lebih suka, Allah lebih senang, ya, Allah lebih gembira kalau kita duduk mendengarkan dakwah satu kali. Min alfi parasin tasaddaq tapi pihak sabilillah, Allah lebih senang, Allah lebih suka, Allah lebih gembira daripada engkau bersedekah 1000 ekor kuda untuk kepentingan perang. Bukan kuda bendi, bukan. Kuda dilatih untuk berperang. Kuda mahal seperti kudanya Sultan Bolkiah di Brunei Darussalam. Itu Sultan Bolkiah mempunyai 1000 kuda. Ada memang istana kuda, 1000 kamarnya. Luar biasa. Ya, karena saya 7 kali diundang ke sana memberikan ceramah di Brunei Darussalam. Saya sempat masuk istana beliau. 2 kali saya diundang masuk istananya Sultan Bolkiah. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian. Itu tadi ya. Jadi ya, yang keenam adalah dianjurkan bersikat gigi. Ya, sikat gigi bukan hanya sudah makan sahur, ya. Sudah kita tidur harus sikat gigi juga. Ya, pokoknya usahakanlah minimal 3 kali bersikat gigi satu hari satu malam. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian sudah itu baru secepatnya ke masjid. Jangan berleha-leha lagi. Duduk lagi di rumahnya. Iya. Atau pergi tidur. Wah, itu bahaya itu. Itu dilarang kita tidur sesudah makan sahur. Kenapa? Dikhawatirkan tidak salat subuh. Betul. Makanya Nabi menganjurkan at-takhir bi tasahuri. Perlambat makan sahurnya. Supaya tidak punya kesempatan tidur. Sudah makan sahur sikat gigi langsung ke masjid. Sebab kalau orang tidak salat subuh, ya itu kata Rasulullah SAW dalam hal ini yang dikenal hadis Nabi, kami saimin, banyak sekali orang berpuasa, laisa min siyami, tidak ada didapat dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Tidak ada pahala. Kenapa? Karena dia puasa tidak salat. Padahal salat itu lebih penting daripada puasa. Puasa kan rukun yang keempat, sementara salat rukun yang kedua. Bahkan rukun pertama dan kedua. Karena di dalam salat kita bersyahadat. Betul. Nah, itu memberikan ya, pahalanya itu salat sungguh luar biasa. Bahkan ulama sufi mengatakan salat itu kalau kita lakukan maka kita sudah lakukan 5 rukun salat. Pertama syahadat, dan memang kita bersyahadat. Tidak sah salat kalau orang tidak bersyahadat. Yang kedua kita salat, ya kan? Dan ketiga kita berzakat. Zakat itu kan mensucikan diri. Sementara puasa salat kan mensucikan diri dari dosa-dosa. Ya kan? Dan keempat, puasa. Memang tidak ada orang makan kalau salat. Tidak ada minum. Siapa yang minum, batal salatnya. Makan, batal salatnya. Nah, jadi kalau kita salat itu berarti kita sudah berpuasa. Dan kelima, haji. Ya, karena haji itu kan menghadap Baitullah ya, berkunjung ke Al-Qasdu.
Ya, al-qasdu berkunjung ke Baitullah. Sementara kita salat menghadap ke sana. Makanya ada hadis Nabi mengatakan siapa yang menunaikan salat duhur maka seperti orang berhaji. Orang berhaji di Makkah. Sama dengan salat duha. Kalau kita sudah salat subuh tidak keluar dari masjid sampai salat duha itu juga dapat pahala haji. Haji dan umrah tamatan, sempurna. Artinya pahalanya sama, tidak ada bedanya. Orang naik haji dengan melaksanakan salat subuh berjamaah dan salat duha. Setelah dia mengaji, setelah dia berzikir, setelah dia mendengarkan dakwah baru salat duha, sama pahalanya. Ya, tamatan, sempurna. Ya, haji dan umrah. Yang berbeda adalah ada membayar, ada tidak. Keluar di Makkah kan membayar tuh. Yang dibayar pesawatnya, penginapannya di Makkah, makanannya dibayar. Kita kan tidak perlu naik pesawat. Nah itu. Yang kedua ada berangkat, ada tidak. Ya, kita tidak berangkat tapi kita sudah haji. Jadi banyak orang itu sudah haji secara hakiki. Ya, tidaknya di Makkah tapi dia sudah haji secara hakiki. Nah, tapi kalau setiap pagi seperti itu, kata ulama setiap pagi seperti itu, maka itu nanti membuat betul-betul nanti Allah berikan rezeki di Makkah. Kenapa? Karena sudah terbiasa haji terus setiap hari, setiap salat pagi, salat duha, ya selalu melakukan haji. Dan Allah nanti akan tidak mematikan dia sebelum dia injakkan kakinya ke Makkah. Makanya ulama itu rata-rata ulama haji semua. Kiai haji. Hampir tidak ada ulama kiai saja baru tidak haji. Selalu kiai haji. Betul? Apa sih kerjanya ulama? Kerjanya hanya sembahyang. Kerjanya hanya puasa. Kerjanya hanya mengajar orang. Kerjanya hanya jadi imam. Iya. Tapi kenapa bisa haji? Sementara kita ini sudah banting tulang, ya kan? Ya, banting tulang tidak bisa haji. Itu kehebatannya, berkahnya itu. Ya berkahnya itu setiap pagi kita salat duha dia tertulis sebagai seorang haji dan umrah. Insyaallah nanti pada sebentar malam kita akan lanjut rahasia di balik ya puasa. Mudah-mudahan kajian kita pada subuh ini membawa berkah untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ambil Al-Quran.